Berarti kan gula rafinasi dipakai industri, berarti produk-produk yang diolah dari pabrik yang kita makan, pemanisnya itu adalah kita makan dari gula rafinasi. Putih yang dimakan rumah tangga. Oh, bukan, maksudnya yang kalau kita makan produk yang olahan. Oh iya, kalau yang olahan dari pabrik, gula kristal berarti kita rafinasi. juga memakan pemanis dari gula rafinasi. Iya. Kalau kita mengonsumsi produk-produk pemanis yang dari olahan pabrik itu, yang which is menggunakan gula rafinasi, dampak jangka panjangnya apa buat tubuh? Ada perbedaannya nggak kalau kita dengan gula kristal putih? Iya, kalau dikonsumsi secara terhadap jangka badan panjang. ya. Benar. Kurang lebih sama. Tapi memang beneran ada risikonya nggak sih, Dok, kalau mengonsumsi gula rafinasi secara langsung? Kan kita udah bahas kalau gula rafinasi itu hanya dipakai di industri. Kalau kita konsumsi secara langsung nih, sebenarnya nggak masalah juga sih. nggak masalah juga. Cuma bedanya gini loh, karena gula rafinasi itu diperuntukkan untuk industri, maka dia itu kemasannya kan besar-besar, tontonan. Iya. Paling kecil tuh kalau saya nggak salah tuh 50 kilo. Oh, karena memang kenapa karena jadi industri? Karena memang kan, besar. karena industri jarang yang belinya setengah kilo apa Ketengan, sekilo gitu kan mungkin. jarang gitu. Gak mungkin. Nama jangankan industri makanan, industri minuman yang besar-besar. Iya. Sedangkan hotel aja atau restoran kan jarang yang cuman beli sekilo gitu kan, jarang gitu. Jadi kemasannya itu biasanya besar-besar. Nah, kalau untuk rumah tangga, kan biasanya kan jarang kita beli rumah tangga belinya 50 kilo gitu kan, beli 5 kilo aja jarang gitu, beli gula paling kan sekilo. Nah, kalau misalnya gula rafinasi ini bocor dalam tanda kutip, Bocor tuh dalam artian bisa dikonsumsi yang sama harusnya kita. yang harusnya masuknya ke jalur industri kemudian bocor entah bagaimana caranya, kemudian mau dikonsumsi oleh konsumen yang eceran. Iya. Tentu yang kemasan besar itu harus dibuat jadi kecil-kecil kan. Bener. Nah, proses pengemasannya bagaimana? Apakah nanti ditambahin apa kotor atau enggak kan kita nggak jelas gitu loh. Justru yang jadi bahaya bukan karena gula rafinasinya, tapi justru karena ketika itu sudah diecerkan, maka Proses yang jadi pertanyaannya pengecerannya prosesnya itu seperti bagaimana? apa? Itu yang di Iya. akhirnya bisa jadi Pertama risiko. itu ya. Terus kedua ya itu tadi, walaupun sedikit yang gula kristal putih yang untuk rumah tangga itu masih ada sisa masih ada kandungan sedikit mineral-mineralnya. Oh, kalau gula kristal putih? Kalau gula kristal putih, kalau Kalau- yang rafinasi dia hampir nol, nggak ada. Hampir nol mineral. Isinya benar-benar isinya sukrosa aja. Sukrosa itu nama lain dari gula pasir gitu. Oh, kalau lantas gula kristal putih masih ada mineralnya walaupun dikit, sementara rafinasi Sebenarnya enggak. nggak bersignifikan sih. Oh, jadi tadinya saya mau nanya, oh berarti lebih bahaya rafinasi, enggak juga ya, karena Sebenarnya nggak dikit juga signifikan. perbedaannya ya. Perbedaannya sangat sedikit gitu. Oke. Cuman bedanya lagi tadi itu kan dari sisi pengemasannya, terus dari sisi politiknya, dari sisi ekonominya yang itu saya nggak ikutan deh, nggak disinggungnya karena panjang tuh urusannya ya. Ada dari peraturannya, terus ada dari nanti bisa berpotensi mengganggu industri gula kristal putih dan seterusnya, itu saya nggak ikutan. Let's talk about, berarti kan gula rafinasi dipakai industri, berarti produk-produk yang diolah dari pabrik yang kita makan, pemanisnya itu adalah kita makan dari gula rafinasi. Putih yang dimakan rumah tangga. Oh, bukan, maksudnya yang kalau kita makan produk yang olahan. Oh iya, kalau yang olahan dari pabrik, gula kristal berarti kita juga rafinasi. memakan pemanis dari gula rafinasi. Iya. Kalau kita mengonsumsi produk-produk pemanis yang dari olahan pabrik itu, yang which is menggunakan gula rafinasi, dampak jangka panjangnya apa buat tubuh? Ada perbedaannya nggak kalau kita dengan gula kristal putih? Iya, kalau dikonsumsi secara terhadap jangka badan panjang. ya. Benar. Kurang lebih sama. Oh, kurang lebih sama Iya. juga. Bukan berarti nggak boleh, tapi sekali lagi dibatasi jumlahnya. Kalau berdasarkan aturan pemerintah Republik Indonesia dari Kementerian Kesehatan, itu aturannya satu hari itu tuh cuma boleh 50 gram gula tambahan. Oke. Sebetulnya nggak gula tambahan sih, gula bebas lebih tepat. Jadi gula, seluruh gula nih ya, mau madu, mau semua gula itu tuh dikategorikan sebagai gula alami dan gula bebas. Gula bebas kita bagi lagi jadi dua. Ada yang namanya gula tambahan, ada yang namanya jus. Jadi sebenarnya dia dari alami. Jadi misalnya dari buah mangga, buah apel, tapi diambil sarinya. Nah, itu termasuk dalam gula bebas. Nah, yang 50 gram itu sebetulnya gula bebas.
Jadi nggak cuma gula tambahan aja. Kalau gula tambahan itu kan segala macam gula yang ditambahkan ke dalam sebuah produk, mulai dari pembuatan, pengemasan, sampai penyajian, sampai ketika kita konsumsi, itu semuanya termasuk gula tambahan. Oke. Gitu. Tapi kalau yang 50 gram ini berarti termasuk juga kalau kita makan buah, manisnya itu dihitung 50 gram juga atau gimana? Tergantung buahnya diapain. Kalau dimakan sama seratnya, itu tidak termasuk. Itu bebas. Walaupun sebebas-bebasnya ya jangan banyak-banyak juga, karena namanya walaupun alami di dalam buah tuh ada gulanya gitu. Tapi yang dihitung 50 gram itu kalau misalnya ini di blender misalnya, itu nggak termasuk. Tapi kalau di jus kan ampasnya dibuang, maka itu murni gula gitu loh. Paham. Nah itu termasuk dalam yang 50 gram itu. Oke, tapi kita bisa sepakati bahwa mau itu gula kristal putih, gula kristal mentah, mau itu gula rafinasi, sebenarnya nggak ada yang paling berbahaya yang mana, semuanya sama ya. Sama. Kalau dari sisi risiko mah ya. Dari sisi kesehatan sama. Oke, yang membedakan hanya jenis-jenisnya saja. Jenisnya. Benar nggak sih selanjutnya gula rafinasi bisa meningkatkan risiko resistensi insulin kalau dikonsumsi terus-menerus? Benar, kenapa? Tapi gula kristal putih juga. Lagi-lagi. Iya sama. Itu efek Gula domino. Jawa juga, gula aren juga, madu juga sama. Ini itu juga jadi efek domino ya dok ya, si resiko resistensi insulin itu. Resistensi insulin itu bisa menjadi pintu Pandora. Itu Pandora. Yang kalau kebuka semua yang jelek-jelek muncul bersamaan gitu ya. Diabetes, hipertensi, obesitas, kolesterolnya jadi tinggi, trigliseridnya tinggi, nggak lama kemudian obesitas, nggak lama kemudian giginya bolong-bolong, terus bakteri baik di ususnya jadi kacau, terus timbul resiko kena kanker, depresi, penuaan dini di kulit, terus ya imun tubuhnya turun, terus apalagi ya banyak depresi. Oke. Jadi banyak efek samping kalau kita mengkonsumsi gula, baik rafinasi maupun gula kristal putih maupun semua pemanis lainnya yang bukan natural, yang bukan, kalau misalnya yang selama ini dianggap paling baik itu adalah yang di Indonesia ada kayu manis, lohanko, sama stevia. Itu dianggap tanda kutip ya relatif lebih aman daripada. Kenapa nih ada tanda kutipnya nih? Pasti ada tapinya juga kan? Susah juga ya karena ini kan penelitiannya sedang berlangsung gitu. Okay. Sementara ini dianggap itu paling aman. Oke. Pemerintah kan sudah membatasi konsumsi harian 50 gram. Sementara kita kan nggak mungkin dong tiap hari ngitung. Ini udah 50 gram gampang. belum ya? 4 sendok. 4 sendok. Makan. 4 sendok makan. Sama dengan 12,5 sendok teh. Tapi kalau kita makan yang kemasan kan kita nggak tahu itu dikasihnya berapa sendok ya? Ada di balik. Oh, yang lihat gramnya kan ada itu tuh, ya. Lihat gramnya. Balik lagi kita nggak boleh males. Iya, jangan males. Yang susah kan kalau udah oma-oma, udah opa-opa gitu. Di foto aja cepret terus digedein. Wah, langsung kelihatan kan. Tapi jackpotnya itu adalah baca takaran sajinya. Oh iya. Karena takaran saji itu seringkali dibuat oleh produsen tuh sekecil-kecilnya supaya nilai gulanya jatuhnya kecil. Jadi nilai yang di label kemasan kan kalau kita beli makanan, kalau kita balik ada tuh tulisannya kalorinya sekian, lemaknya sekian. Saya paham tuh, sekian. misalkan taruhlah gulanya di kemasan itu 15 gram, tapi ternyata takaran sajinya untuk 3 kali. Berarti kan artinya dikali 3 ya? Ya, gitu kalau kita makan satu kemasan full, berarti dikali 3. Yang PR adalah kalau kita beli minuman atau makanan di pinggir jalan itu yang nggak terdeteksi berapa banyak gulanya ya. Makanya tidak disarankan untuk jajan. Susah ya kalau menurut Santi ya. Nggak susah. Kalau misalnya kita, misalnya nih saya sendiri, kadang-kadang kan tidak terhindar ada acara, misalnya ada meeting misalnya di kafe gitu. Ya saya pesennya segala sesuatu yang tawar. Tapi kalau seandainya tidak ada option yang tawar, misalnya kadang-kadang pengen juga kan ya, lagi pengen yang manis-manis misalnya, ya udah saya minta gulanya dipisah. Oh iya benar. Jadi ntar kita nyampurin sendiri gitu. Iya benar, saya baru sadar di kafe-kafe, restoran juga rasanya kan kita nggak bisa terdeteksi ya. Dan manisnya itu biasanya
tergantung dari preferensi orang. Ada orang yang kadar manisnya misalnya bikin teh manis, kalau belum 3 sendok makan dia nggak ngerasa itu manis. Tapi ada yang setengah sendok aja tuh rasanya udah manis banget gitu. Karena rasa manis itu adalah rasa yang dipelajari, termasuk rasa asin. Itu adalah rasa yang dipelajari. Jadi kalau kita terbiasa dengan yang manis banget, maka kita ngerasa manis tuh segini gitu loh. Tapi kalau yang nggak terbiasa, misalnya dia sehari-harinya jarang konsumsi gula, maka kalau dikasih gula dikit aja dia udah rasa udah cukup manis banget. Karena yang namanya manis itu nggak bisa dipaksa, harus selalu dibiasakan. Jadi buat teman-teman sahabat Sonora yang manis-manis gitu ya. Dilari ke yang lain dong. Iya, itu inget ya, itu terbiasa.